Santapan Harian Kamis 24 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-23. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6 dan diteruskan pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman yang berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. 1 Tawarik 23 ayat 1-6 dan ayat 24-32. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Sahabat Santapan Harian, setelah Daud menjadi lanjut usia, ia mengangkat Salomo menjadi raja. Hal ini wajar bagi seorang raja yang akan digantikan oleh penerusnya. Namun ternyata bukan itu saja yang ia lakukan. Daud mengumpulkan para pembesar Israel, para imam, dan orang-orang Lewi. Ia melakukannya dengan tujuan untuk membagi tugas di antara orang Lewi
berdasarkan jumlah dan usia mereka. Orang yang berusia 30 tahun ke atas dibagi lagi berdasarkan kebutuhan di rumah Tuhan. Ada yang mengawasi pembangunan, menjadi pengatur dan hakim, serta menjadi penunggu gerbang dan tim pujian. Selanjutnya, orang yang berusia 20 tahun ke atas juga mendapatkan tugas untuk membantu anak-anak Harun dalam menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, yaitu mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang-barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah. Pembagian tugas yang Daud lakukan memberikan pengertian kepada kita tentang pentingnya mengerjakan tugas pelayanan bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing. Tuhan ingin agar kita berkontribusi dalam membangun pelayanan sesuai dengan talenta yang Ia berikan kepada kita. Sayangnya, perbedaan yang ada seringkali menyebabkan keiri-hatian dan kesalahpahaman. Hal ini menyebabkan pekerjaan Tuhan terhambat dan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Sebab itu, melalui bagian firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kita semua memiliki karunia yang berbeda-beda untuk saling menolong dan saling melengkapi. Seperti tubuh yang memiliki anggota yang berbeda untuk saling menopang. Dengan kelebihan dan kemampuan yang beragam, kita dapat saling mendukung sehingga pelayanan tidak menjadi one-man show. Sebaliknya, yang kita butuhkan adalah kerendahan hati untuk melayani bersama-sama. Mari kita saling menopang sesuai talenta masing-masing dengan mengikuti kebutuhan yang ada dimanapun kita berada. Saling menopang dan berkontribusilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berilah kami kasih, kepekaan, dan kekuatan untuk menolong satu sama lain dalam ladang pelayanan-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.